Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Saya Yuyun Yuniara. Ini presentasi saya. Selamat menonton. Di sini saya akan membahas Rasulullah dan karir bisnisnya. Perjalanan bisnis pertama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selagi usia Rasulullah mencapai 12 tahun, ada yang berpendapat lebih 2 bulan 10 hari. Paman beliau Abu Thalib yang sejak kecil dalam asuhannya mengajak beliau pergi berdagang dengan tujuan negeri Syam, Palestina, Syria sekitarnya sekarang, hingga tiba di Bushra, suatu daerah yang sudah termasuk negeri Syam dan merupakan ibu kota Hauran, yang juga merupakan ibu kotanya orang-orang Arab. Sekalipun di bawah kuasanya bangsa Romawi kala itu, namun perjuangan beliau terhenti ketika di negara itu ada seorang rahib yang dikenal dengan sebutan Bahira, yang nama aslinya Jurjis. Sebagian sumber menceritakan bahwa rahib itu menasihati supaya jangan terlampau dalam memasuki daerah Syam, sebab dikhawatirkan masyarakat Yahudi yang mengetahui tanda-tanda itu akan berbuat jahat kepadanya. Perjalanan bisnis kedua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada awal remaja, Rasulullah tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hanya saja beberapa riwayat menyebutkan beliau biasa mengembala kambing di kalangan Bani Sa'ad dan juga di Mekah dengan imbalan uang beberapa dinar. Meski tidak mempunyai pekerjaan tetap, Muhammad dikenal sebagai pemuda yang berakhlak mulia, jujur, amanah, santun, dan bersahaja. Kemuliaan akhlak Muhammad itu terdengar di telinga Khadijah binti Khuwailid. Ia adalah seorang wanita pedagang yang memiliki banyak harta dan bernasab baik. Dia banyak membayar kaum laki-laki untuk berdagang dengan sistem bagi hasil. Khadijah pun mengutus seseorang untuk mengajak Muhammad berniaga ke negeri Syam. Muhammad langsung menerima tawaran itu. Persiapan keberangkatan pun dilakukan. Khadijah meminta pelayan terbaiknya, Maisarah, sebagai asisten Muhammad. Dalam riwayat lain, Maisarah, orang kepercayaan, menceritakan pada Khadijah tentang kejujuran dan keikhlasan Muhammad. Semua yang dikisahkan Maisarah membuat Khadijah kian kagum kepada Muhammad, hal yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan olehnya. Selama ini banyak lelaki yang ingin menikahinya, tetapi ia selalu menolaknya. Keinginan untuk menjadi istri Muhammad kemudian ia sampaikan kepada temannya, Nafisah binti Munayah. Khadijah meminta Nafisah menemani Muhammad. Setelah cukup lama merenung, Muhammad menyetujui permintaan Khadijah. Lalu ia menceritakan hal tersebut kepada pamannya. Tanpa menunggu lama, para paman Muhammad mendatangi paman Khadijah untuk melamar. Hari pernikahan disepakati. Muhammad muda mendatangi kediaman Khadijah didampingi keluarga besarnya, Abu Thalib. Pamannya terlihat gembira. Pada satu kesempatan, ia maju dan berdiri di depan para undangan. Dan di sini ada juga prinsip-prinsip bisnis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sidik, artinya kejujuran. Rasulullah melarang pembisnis untuk tidak menepati janji yang telah disepakati. Dan ada juga larangan menutupi cacat atau aib barang yang dijual, dan larangan membeli barang dari orang awam sebelum masuk ke pasar. Dan yang kedua, amanah.
artinya terpercaya. Amanah berarti dia tidak boleh, dan Rasulullah melarang sikap amanah, di antaranya tidak melakukan penipuan, memakai riba, tidak menzalimi, tidak melakukan suap, tidak memberikan hadiah yang diharamkan, dan tidak memberikan komisi yang diharamkan. Dan yang ketiga, fatonah berarti cakap atau cerdas, memiliki kemampuan intelektual, cerdas, kreatif, berani, percaya diri, dan bijaksana. Dan yang keempat, tablik artinya komunikatif. Dan di sini kita juga akan membahas legalitas perjalanan bisnis Rasulullah sebagai dasar etika bisnis Islam. Dalam hal ini ada beberapa prinsip bisnis Nabi Muhammad yang menjadi hadis untuk diamalkan oleh umat Islam, antara lain: yang pertama, jual beli harus dilakukan atas dasar kesepakatan atau antara jual dan pembeli. Yang kedua, barang yang menjadi objek transaksi harus suci. Yang ketiga, tidak ada unsur penipuan atau gharar. Yang keempat, barang jelas posisi dan ukurannya, berat, jumlah. Yang kelima, barang yang dijual merupakan hak milik. Yang keenam, segera membayarkan upah. Yang ketujuh, tidak berkhianat kepada relasi bisnis. Yang kedelapan, tidak menimbun barang. Dan yang kesembilan, tidak melakukan transaksi ribawi. Cukup sekian dari presentasi saya pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.